Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Mas Farel Arisi Marta Kumarahadi Darmawan dengan NIM 2520111146. Kali ini di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, saya akan menjelaskan tentang apa itu tipografi. Oke, kita langsung mulai aja ya ke slide pertama. Jadi di sini ada font serif dan font sans serif. Siapa yang masih bingung bedain serif sama sans serif? Kita bakal lihat definisi tipografi secara singkatnya sama jenis-jenis hurufnya ya. Coba kita secara singkat tipografi. Di tipografi sudah ada sejak lama, bahkan sebelum era digital seperti sekarang. Awalnya tipografi berkembang pada masa mesin cetak yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg. Saat itu huruf dibuat menggunakan logam dan dicetak satu persatu secara manual. Lalu masih di sejarah singkat tipografi, seiring perkembangannya teknologi, tipografi mulai masuk ke dunia komputer. Muncul berbagai jenis font digital yang bisa digunakan dengan melalui software desain seperti Photoshop, CorelDRAW, atau Adobe Illustrator. Di era sekarang, tipografi berkembang sangat cepat karena kebutuhan desain digital semakin besar. Font bukan hanya dipakai untuk di buku atau di koran, tapi juga dipakai untuk branding, media sosial, UI aplikasi, website, bahkan game. Jadi, tipografi sekarang bukan sekedar tulisan, tapi juga bagian dari identitas visual. Oke, mengapa tipografi itu penting? Jadi yang pertama, tipografi sangat penting karena berhubungan langsung dengan cara manusia menerima informasi. Tulisan yang baik bisa membuat orang lebih mudah memahami isi pesan. Sebaliknya juga, tulisan yang buruk bisa membuat informasi sulit dipahami. Selain itu, tipografi juga bisa membangun suasana atau emosi tertentu. Misalnya, font horor akan memberi kesan menyeramkan, sedangkan font elegan memberi kesan mewah dan profesional. Dalam dunia bisnis dan desain, tipografi membantu membangun identitas brand. Contohnya kita bisa mengenali beberapa brand yang terkenal hanya dengan gaya dan tulisan saja. Jadi tipografi yang punya fungsi besar baik dari segi komunikasi maupun estetika. Ini contohnya ada Google, ada Visa, ada Coca-Cola, ada FedEx, ada Disney, Subway, Netflix, Facebook, dan Yahoo. Lalu kita masuk ke hubungan tipografi dengan IMK. Dalam IMK atau interaksi manusia dan komputer, tipografi menjadi salah satu elemen yang penting yang mempengaruhi pengalaman pengguna atau user experience. Ketika seseorang menggunakan aplikasi atau website, mereka akan membaca banyak informasi di layar. Karena itu, tulisan harus dibuat senyaman mungkin. Jika tipografi terlalu kecil, terlalu rapat, warnanya kurang jelas, maka pengguna akan cepat lelah membacanya. Bahkan bisa membuat mereka keluar dari aplikasi tersebut. Sebaliknya, tipografi yang baik membuat pengguna merasa nyaman dan betah menggunakan aplikasi. Jadi, dalam IMK, tipografi bukan cuma soal keindahan desain, tapi juga kenyamanan dan efektivitas komunikasi. Kita lanjut ke jenis font serif nih. Di jenis font yang pertama itu adalah serif. Font serif memiliki ciri khas berupa kaki kecil di ujung hurufnya. Jadi seperti ini. Font ini biasanya memberikan kesan yang formal, klasik, dan elegan. Serif sering digunakan pada buku, koran, atau dokumen resmi karena dianggap nyaman dibaca dalam teks panjang. Contoh font serif yang terkenal adalah
Times New Roman, dan Garamond. Walaupun terlihat klasik, font serif ini masih sering digunakan hingga sekarang karena tampilannya yang rapih dan profesional. Kita lanjut ke font sans serif. Berbeda dengan serif, sans serif tidak memiliki kaki di ujung hurufnya. Bentuknya lebih sederhana dan modern. Karena tampilannya clean, sans serif juga menjadi font yang paling sering digunakan pada aplikasi digital dan website. Contoh font sans serif ada Poppins, ada Arial, ada Helvetica, ada Montserrat. Font ini terasa lebih ringan, modern, sehingga cocok untuk desain masa kini. Kebanyakan aplikasi seperti Instagram, Spotify, YouTube menggunakan sans serif karena lebih nyaman dilihat di layar digital. Lanjut, kita ke font script. Script adalah font yang bentuknya menyerupai tulisan tangan. Biasanya memiliki banyak lekukan dan terlihat lebih artistik. Font ini sering digunakan untuk desain yang ingin memberikan kesan elegan, feminim, atau atau personal. Contohnya seperti desain wedding invitation, branding skincare, atau konten estetik di media sosial. Namun, font script ini tidak cocok digunakan untuk paragraf panjang karena bisa sulit dibaca. Jadi pengguna harus tepat agar desainnya tetap nyaman dilihat. Nah, lanjut ke font display. Jadi font display ini biasanya dibuat untuk menarik perhatian. Bentuknya unik, kreatif, dan kadang sangat berbeda dari font biasa. Karena itu, display font juga sering digunakan untuk poster, judul film, logo, atau headline yang besar. Tujuan utamanya adalah membuat orang langsung fokus kepada tulisan tersebut. Namun, karena bentuknya unik, display font biasanya tidak cocok digunakan untuk isi paragraf. Jadi, font ini lebih cocok dipakai sebagai elemen visual utama dalam desain. Oke, kita sekarang lanjut ke anatomi huruf. Dalam tipografi, setiap huruf memiliki struktur atau anatomi tertentu. Ada istilahnya seperti baseline, ascender, descender, dan exhead. Semua bagian itu mempengaruhi tampilan dan kenyamanan membaca. Jadi yang pertama, baseline itu adalah garis imajiner horizontal yang menjadi landasan atau dasar tempat sebagai huruf duduk atau berbaris dalam tipografi. Lalu kita masuk ke ascender dan descender. Bagian dari anatomi huruf kecil atau lowercase dan tipografi yang memanjang melampaui batas standar. Kita langsung lanjut ke exhead. Jarak vertikal dari baseline, garis dasar, sehingga midline, garis tengah atau badan atas huruf yang mengukur tinggi tubuh utama huruf kecil. Umumnya didasarkan pada huruf X. Oke, kita lanjut ke hierarki font. Hierarki font tipografi adalah cara mengatur tulisan agar pembaca tahu bagian mana yang penting. Biasanya judul dibuat lebih besar dibanding isi teks. Tujuannya agar mata pembaca lebih mudah mengikuti alur informasi. Tanpa hierarki, semua tulisan akan terlihat sama dan membingungkan. Hierarki sangat penting dalam UI aplikasi, website, dan presentasi karena membantu pengguna memahami informasi dengan cepat. Jadi untuk gambarannya seperti ini. Dari heading, subheading, body, hingga caption. Kita masuk ke alignment. Alignment itu penataan teks. Alignment adalah posisi teks dalam desain. Ada beberapa jenis alignment seperti rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan justify. Alignment mempengaruhi kenyamanan membaca dan tampilan visual desain. Dalam desain modern,
Rata kiri paling sering digunakan karena lebih natural dibaca oleh mata manusia. Sedangkan pengguna rata tengah biasanya hanya untuk judul teks atau teks pendek agar tidak melelahkan saat dibaca. Kita lanjut lagi ke spacing. Spacing ini jarak dalam tipografi. Spacing itu pengaturan jarak antar huruf, kata, dan baris. Walaupun terlihat sederhana, spacing sangat mempengaruhi kenyamanan membaca. Jika jarak terlalu rapat, tulisan agak terasa sesak dan sulit dibaca. Tetapi jika terlalu jauh, tulisan tidak terlihat aneh dan tidak rapi. Karena itu, desainer harus mengatur spacing secara seimbang agar teks terlihat nyaman dan profesional. Kita masuk ke warna dalam tipografi. Warna pada tulisan juga memiliki pengaruh besar dalam desain. Biasanya, warna bisa memberi emosi dan membantu menarik perhatian pembaca. Misalnya, warna hitam memberi kesan elegan, merah memberi kesan berani, biru terasa profesional dan tenang. Namun, pemilihan warna juga harus memperhatikan kontras agar tulisan tetap mudah dibaca. Tulisan di background terang misalnya akan sulit. Tulisan putih di background terang akan sulit terlihat dan membuat pembaca cepat lelah membacanya. Lanjut ke tipografi branding. Banyak brand terkenal memiliki identitas melalui tipografi. Contohnya Coca-Cola dengan font script-nya ini, dan Netflix dengan font modern yang sederhana. Ini contohnya. Pemilihan font dapat mempengaruhi bagaimana orang memandang sebuah brand. Font yang tepat bisa membuat brand terlihat premium, modern, santai, atau kreatif. Karena itu, tipografi menjadi bagian penting dalam strategi branding dan marketing. Ini ada daftar pusaka dan sumber pendukungnya dari Telkom University, Binus University, Oxford, dan National Disability Rights Network. Kita lanjut ke tipografi dan psikologi. Bagaimana font mempengaruhi perasaan manusia. Jadi tipografi tidak hanya berfungsi untuk mempercantik desain, tapi juga bisa mempengaruhi psikologi dan emosi manusia. Setiap jenis font memiliki karakter dan kesan yang berbeda. Misalnya, font serif biasanya terasa formal dan profesional, sedangkan sans serif terasa lebih modern dan santai. Contoh aplikasi perbankan biasanya menggunakan font yang clean dan formal agar terlihat terpercaya. Sedangkan brand makanan atau fashion anak muda lebih sering menggunakan font yang playful agar terlihat lebih fun dan dekat dengan audiens. Jadi, tanpa disadari, tipografi sebenarnya mau ikut membangun emosi dan persepsi seseorang dalam sebuah desain. Nah, ini ada tren tipografi modern. Jadi perkembangan tipografi di era sekarang. Tipografi terus berkembang mengikuti tren desain modern. Saat ini banyak desain yang menggunakan gaya minimalis dengan font yang clean dan sederhana karena lebih nyaman dilihat di layar digital. Selain itu, penggunaan bold tipografi juga sedang populer, terutama pada poster dan media sosial karena mampu menarik perhatian lebih cepat. Perkembangan teknologi juga melahirkan variabel font, yaitu font yang fleksibel dan dapat diubah ketebalan maupun bentuknya, tanpa harus mengganti file font lain. Hal ini membuat website menjadi lebih ringan dan sangat responsif. Jadi ini adalah masa depan tipografi. Font di masa depan mungkin tidak hanya bisa tampil di layar biasa,
tapi juga muncul di dunia virtual dengan efek 3 dimensi. Bahkan tipografi nantinya bisa menjadi lebih adaptif. Misalnya ukuran dan bentuk huruf otomatis berubah sesuai kondisi pengguna agar tetap nyaman dibaca. Perkembangan ini menunjukkan bahwa tipografi akan terus menjadi bagian penting dalam dunia desain dan teknologi digital. Karena itu, memahami dasar-dasar tipografi sekarang menjadi investasi yang sangat berguna untuk masa depan. Pengaruh teknologi terhadap tipografi. Perkembangan teknologi membuat dunia tipografi berkembang sangat cepat. Dulu, desainer harus membuat huruf secara manual. Tetapi sekarang semuanya bisa dilakukan secara digital hanya lewat laptop atau smartphone. Banyak tools modern seperti Figma, Canva, Adobe Illustrator, hingga AI typography generator yang mempermudah proses desain. Selain itu, sekarang muncul teknologi variable font yang membuat font lebih fleksibel dan ringan digunakan pada website maupun aplikasi. Teknologi juga membuat tipografi semakin interaktif. Misalnya, motion tipografi pada video dan animasi media sosial. Kita lanjut ke tipografi dalam iklan. Dalam dunia periklanan, tipografi menjadi salah satu senjata utama untuk menarik perhatian audiens. Bayangkan jika kita melihat billboard atau poster promo di jalan. Biasanya, hal pertama yang dilihat bukan gambarnya, tetapi headline atau tulisan utamanya. Karena itu, iklan sering menggunakan font besar, tebal, dan kontras agar langsung menarik perhatian. Selain menarik perhatian, tipografi juga membantu memperkuat emosi dalam iklan. Tipografi dalam desain poster. Poster adalah salah satu media desain yang sangat mengandalkan tipografi dalam poster. Tulisan yang mampu menarik perhatian hanya dalam beberapa detik. Karena itu, headline biasanya dibuat besar dan mencolok. Selain ukuran, pilihan warna, jenis font juga sangat penting. Poster konser misalnya, sering menggunakan display font yang ekspresif agar terasa lebih energik. Sedangkan poster seminar biasanya menggunakan sans serif clean agar terlihat profesional. Nah, tips membuat tipografi menarik. Untuk membuat tipografi yang menarik, sebenarnya tidak perlu terlalu ramai. Justru desain yang sederhana biasanya terlihat lebih elegan dan profesional. Gunakan maksimal 2 atau 3 font agar desain tetap konsisten. Selain itu, perhatikan hierarki antara judul, subjudul, dan isi teks, supaya pembaca lebih mudah memahami informasi. White space atau ruang kosong juga penting agar desain tidak terasa sesak. Banyak desainer pemula terlalu banyak menambahkan efek seperti shadow dan outline. Padahal penggunaan berlebihan justru membuat desain terlihat kurang rapi. Oke, kita lanjut ke aksesibilitas tipografi. Tipografi yang baik harus bisa diakses oleh semua orang, termasuk pengguna yang memiliki keterbatasan penglihatan. Karena itu, konsep accessibility atau aksesibilitas menjadi sangat penting dalam desain modern. Contohnya, penggunaan font yang terlalu kecil dapat menyulitkan pengguna lanjut usia. Selain itu, warna teks yang terlalu mirip dan background juga membuat tulisan sulit terbaca. Kesimpulan materi dari pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa tipografi bukan hanya tentang tulisan,
tetapi tentang komunikasi visual dan pengalaman pengguna. Tipografi yang baik membuat desain lebih nyaman, profesional, dan efektif dalam menyampaikan pesan. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.